warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini semangat untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, ayo untuk ketua kelas mohon untuk mempersiapkan teman-temannya untuk baca doa sama-sama. Silakan Mas Hijam untuk dipimpin. Oke, sudah. Oke, let's pray. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, untuk hari ini kita memasuki materi baru yaitu bab 9 yaitu tentang ibadah haji dan kurban. Nah, ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan ibadah haji dan kurban menurut kalian? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu? Oke, baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan ibadah haji dan kurban. Sebelum Pak Kemen menjelaskan, di sini Pak Kemen akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama
membiasakan perilaku terpuji rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan korban dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan korban dengan benar. Yang keempat, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan korban dengan benar. Yang kelima, mempraktikkan manasik haji dan korban sesuai ketentuan dengan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja untuk ke materi pembelajaran. Di sini ada hukum ibadah haji. Hukum ibadah haji adalah wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang memenuhi syaratnya. Kewajiban haji ini juga bagi setiap muslim hanya sekali saja. Sedangkan kalau kita melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, itu termasuk sunnah. Jadi yang diwajibkan hanya satu kali. Selanjutnya, di sini ada namanya rukun haji. Nah, rukun haji itu apa saja sih? Ada amalan haji yang harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah, alias batal. Jadi rukun haji ini harus dikerjakan. Kalau seandainya nggak dilakukan, ya udah, haji kalian sia-sia atau tidak sah. Nah, yang pertama apa saja sih ketika kita rukun haji itu? Yang pertama, kita harus memakai kain ihram atau namanya ihram. Nah, ini ihram ini berupa kain putih. Ya, ingat ya, kain putih bukan kain warna atau kain warna pink atau kuning. Mungkin ada yang suka, mungkin Mbak Nela sukanya warna biru, dia pakai warna biru atau pakai hijau. Tidak boleh. Jadi ketika ibadah haji itu harus pakai kain ihram warna putih. Nah, di sini kain ihramnya ini tidak boleh ada yang namanya ada jahitan. Jadi harus benar-benar kain. Jadi ketika seorang laki-laki ketika pakai ihram itu dia hanya dibelitkan aja. Hanya dibelitkan sampai ke atas. Kalau perempuan dia pakai mukena. Kan tidak mungkin kalau perempuan pakai kain ihram kan. Kalau laki-laki kan hanya diselipkan aja. Gitu. Kalau perempuan pakai mukena. Oke. Dan pakai kain ihram itu harus ada niatnya. Nanti untuk niatnya nanti. Nah, selanjutnya ada wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya ada yang ketiga, tawaf. Namanya ada tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, adapun syarat tawaf yaitu harus menutup aurat. Terus yang kedua, suci dari hadas dan najis. Yang ketiga, Ka'bah hendaknya diikuti orang yang tawaf. Jadi harus ada di sini. Jadi harus kalian mengelilingi. Gak boleh di sebelah sini muter. Jadi harus ada di sebelah kiri kalian. Jadi Ka'bah di sini, kalian posisinya di sini. Gak boleh Ka'bahnya di sini, kalian posisi di kanannya Ka'bah. Jadi harus di kirinya Ka'bah. Selanjutnya dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tahu nggak Hajar Aswad yang di mana? Batu hitam yang ada di pojokan atau di pojok Ka'bah. Terus dilakukan di Masjidil Haram. Nggak boleh sampai melakukan ibadah haji di Masjid Banyuwangi. Nggak boleh. Jadi harus di Masjidil Haram. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara
Bukit Sofa dan Marwah, bukan Mbak Sofa ya. Ingat ya, Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, syarat sa'i itu ada ketentuan juga. Jadi semua tadi kayak apa pakai ihram ada syaratnya. Mau sa'i atau lari-lari kecil juga ada syaratnya. Ya ini ada sesudah tawaf, rukun atau tawaf sudum, mulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Nggak boleh dari Marwah dulu ke Safa. Jadi harus ke Safa ke Marwah. Harus 7 kali dengan yakin, yaitu dari Safa ke Marwah, berjalan dalam batas lingkungan tempat sa'i. Nah, ketika kalian sa'i itu ada tempatnya sendiri, nggak boleh. Contoh, sa'inya dari Wijenan Kidul ke Wijenan Lor. Sampai nggak boleh ape sa'i tapi muter bisa lewat Andong, lewat Cemoro, nggak boleh. Jadi harus mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Selanjutnya tahallul. Nah, tahallul ini artinya mencukur atau menggunting rambut sedikit, paling sedikit 3 helai. Kalau seandainya digundul, gimana Pak? Itu lebih baik. Itu kalau laki-laki. Pak, perempuan gimana Pak? Apa boleh tak gundul Pak? Ya nggak boleh. Ya bukannya nggak boleh, tapi hanya disunahkan hanya memotong sedikit aja, paling sedikit 3 helai bagi perempuan. Kalau laki-laki kebanyakan biasanya itu digundul. Gitu kan apa lebih enak katanya, gitu lebih afdol gitu katanya. Gitu. Pak, saya nggak dicukur habis, nggak masalah. Karena kalian syaratnya hanya apa? 3 helai. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu praktik. Jadi ada urutannya, nggak boleh urutan yang pertama kamu di akhir, urutan kedua kamu dahulukan, boleh. Jadi harus sesuai urutannya. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib dan rukun biasanya sama artinya, tapi dalam urusan haji berbeda. Kalau rukun yaitu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak sah hajinya. Ingat. Jadi kalau rukun itu jika ditinggalkan maka ibadahnya batal atau tidak sah. Nah, tidak sahnya itu kalian harus bayar dam, alias di sini membayar denda. Selanjutnya wajib. Wajib yaitu sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan tetapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan dam, yaitu menyembelih di atas. Kalau di sana ada tempat khusus, contoh kalian pakai minyak wangi. Orang ibadah haji atau umrah itu kan nggak boleh pakai pakaian wangi. Nah, jadi kalau kalian melanggar itu harus membayar dam atau denda. Dendanya apa? Yaitu menyembelih di binatang. Nah, di sana sudah ada tempatnya khusus gitu di sana ya. Terus ada beberapa kewajiban. Di sini kewajiban yang pertama ihram dari miqat, yang kedua bermalam di Musdalifah sesudah wukuf. Wukuf itu biasanya yang ketika sore hari sebelum menjelang maghrib kumpul di bukitnya itu, Bukit Arafah, dia untuk berwukuf di sana. Terus ada bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam. Jadi ketika bermalamnya itu dia itu bisa istirahat atau bisa sambil mengumpulkan batu-batu kecil. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk balang jumroh. Selanjutnya ini ada melempar jumroh akobah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhijjah. Terus juga melempar jumroh yang ketiga-tiganya ada ula, busto, akobah. Terus meninggalkan segala yang diharamkan karena ihram. Tadi mungkin karena pecinta warna hijau, mungkin karena warna biru, dia pakai ihramnya pakai warna biru gitu. Atau mungkin dia ribet apa ihram, apa mending aku tak gawe model baju model kayak ihram. Tidak boleh. Jadi ihram itu harus pakaian yang tidak boleh berjahit. Oke, selanjutnya ada sunnah haji. Oke, yang pertama ada ifrat, membaca talbiyah. Yang ketiga apa ini? Tawakuf kudum. Terus sholat sunnah ihram 2 rakaat, bermalam di Mina, tawaf wada,
terus juga pakaian ihram yang serba putih. Terus ada berhenti di masjid di Masjidil Haram pada tanggal 10. Cara mengerjakan haji. Yang pertama, haji bisa dilakukan dengan 3 cara. Bisa haji ifrad dulu atau haji tamattu, ada haji qiran. Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh. Itu namanya haji ifrad. Kalau haji tamattu, dia mengerjakan umroh dulu baru mengerjakan haji. Terus ada haji qiran, mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Nah, kalau orang Indonesia itu kebanyakan di haji tamattu. Dia umroh dulu baru haji. Seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Selanjutnya materi kurban. Nah, materi kurban di sini ada pengertian hukum hikmah dan ketentuan. Nah, di sini pengertian kurban yaitu menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat. Ya. Jadi kurban itu menyembelih hewan yang memenuhi syarat yang dilakukan hanya pada hari raya Idul Adha. Nah, dilakukan pada tanggal berapa? Pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Oke. Selanjutnya di sini hukum kurban yaitu hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu melaksanakan kurban. Jadi kalau kalian suatu saat nanti punya rezeki, silakan untuk berkurban. Oke. Selanjutnya jenis-jenis hewan. Jenis yang boleh dibuat untuk kurban apa saja? Ada unta, terus ada apa? Ada sapi, terus ada bau, kambing atau kalau seandainya Pak, saya mau kurban tapi kurban pakai hewan ayam, boleh apa enggak? Enggak boleh karena kurban ini sudah ditentukan. Jadi pakai di antara salah satu ini. Enggak boleh aku punya ayam tiba-tiba aku wes cepet tak beleh ayam aja wes cepet kurban nih. Enggak boleh gitu ya. Oke. Selanjutnya ketentuan hewan kurban. Nah, di sini yang pertama, kalau kambing harus usianya minimal 2 tahun. Nggak boleh anak kambing atau masih cempek namanya itu anak kambing masih baru lahir itu sudah disembelih, nggak boleh. Jadi harus minimal 2 tahun. Yang kedua, kalau pakai unta, misal Mas Beja mau kurban pakai unta boleh. Usianya minimal berapa? Minimal 5 tahun. Yang ketiga, atau pakai sapi. Misal di sini baru jadi juragan sapi. Contoh. Nah, di sini usianya juga sama kayak kambing, minimal 2 tahun. Yang selanjutnya, biri-biri atau domba atau mendok. Nah, harus usia minimal 1 tahun atau sudah ganti gigi atau orang Jawa bilang powel untune. Lah wis powel untune baru boleh disembelih. Nah, ini ketika hewan untuk dibuat kurban ini harus hewannya apa? Harus hewan jantan. Tidak boleh betina, harus hewan jantan. Oke, selanjutnya. Nah, waktu penyembelihan kurban tadi Bapak sudah sebutkan waktu penyembelihan dimulai tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau lebih dari itu, apakah boleh kita dinamakan dengan kurban? Tidak boleh, karena kurban itu masuk di apa? Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya, hikmah pelaksanaan kurban. Nah, di sini yang pertama menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk mendekatkan diri dan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Oke, terima kasih. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai.
di sini Pak Koman akan membagi kelompok. Nah, di sini Pak Koman langsung tunjuk. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Oke. Nah, di sini, nah, Pak Koman kasih selumbar kan ini. Nah, ini yang kelompok 1. Nah, ini untuk yang kelompok 2. Oke. Kalau yang mungkin mau lihat di sini sudah ada, silakan diskusi dengan kelompoknya. Ini untuk yang kelompok 1, ini untuk yang kelompok 2. Silakan diskusi dengan kelompoknya bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Waktunya 5 menit. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ini kasus yang harus kalian selesaikan kelompok 1. Silakan. Kalau tidak di sini sudah ada, silakan diskusi dengan kelompok masing-masing bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya Oke, sudah selesai ya? Oke, baik. Untuk waktunya sudah selesai. Di sini Pak Koman ingin ayo kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil musyawarah kalian dengan kelompok kalian. Silakan diskusi silakan presentasi ke depan. Silakan. Oke, silakan. Yang mau maju ke depan. Untuk kelompok 1 silakan. Maju ke atau Mbak Koman silakan. Oh, 2. Silakan. Silakan. Oke, terus ayo. Gak usah malu. Kita di sini semuanya belajar bersama-sama. Nah, salah kita berdua apa kawan betulkan. Oke. Oke. Dah. Silakan dijelaskan hasil presentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul masalah tentang ibadah haji. Banyak orang muslim dari seluruh dunia pergi ke Mekah setiap tahun untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam kelima. Tapi ada juga yang sebenarnya sudah mampu secara fisik dan finansial untuk berangkat haji, tapi memilih untuk tidak melaksanakannya. Menurut kamu, kenapa ya ada orang yang menunda haji? Mungkin karena mereka masih muda dan berpikir nanti saja kalau sudah tua, atau mungkin mereka takut perjalanan jauh, berusia secara mental, atau ada urusan keluarga yang mereka anggap lebih penting saat ini. Padahal, kalau sudah mampu, haji lebih baik disegerakan supaya kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah, supaya selama hidup haji, kita bisa mengingat bahwa ini adalah panggilan khusus dari Allah. Haji ya, yang tak semua orang bisa dapat. Kita juga bisa berdoa, belajar lebih banyak tentang keutamaan haji, dan melindungi diri dengan teman-teman yang mendukung supaya membebas kita lebih kuat. itu hasilnya dari diskusi kelompok 1 ya. Oke. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan untuk presentasi ke depan. Ayo hasil diskusi kelompok kalian silakan dipresentasikan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat hari raya Idul Adha, umat muslim dianjurkan untuk berkurban dengan menyembelih hewan seperti kambing, sapi atau domba. Tapi ada sebagian orang yang sebenarnya mampu membeli hewan kurban, tapi memilih untuk tidak berkurban. Menurut kamu, kenapa ya ada orang yang enggan berkurban? Bisa jadi mereka merasa sayang mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban, atau mungkin mereka belum paham secara pentingnya berkurban dalam agama. Ada juga yang berpikir masih banyak orang lain yang sudah berkurban, jadi saya tidak perlu. Padahal berkurban itu membawa banyak manfaat loh untuk diri sendiri. Kurban adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas rezeki yang sudah diberikan. Selain itu, kurban juga melatih kita untuk ikhlas dan peduli terhadap orang lain. Untuk orang lain, daging kurban bisa membantu mereka yang kurang mampu agar dapat merasakan kebahagiaan di hari raya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, sudah. Oke, Pak Koman harap dengan diskusi kalian pada hari ini, semoga kalian bisa lebih memahami tentang materi ibadah haji dan kurban. Oke, selanjutnya di sini Pak Koman akan membagikan sebuah tugas ke kalian. Silakan dikerjakan. Dan jujur, Pak Koman ingin tahu seberapa jauh kalian mampu memahami materi pada hari ini. Baik ya, ini Pak Koman bagikan satu-satu. Silakan dikerjakan. Kamu tidak boleh menyontek
hari ini sebelum Pak Roman tutup, Pak Roman mau tanya. Tadi untuk apa perbedaan rukun dan apa kewajibannya? Contoh rukun haji. Rukun haji kalau kita tidak dilakukan, maka rukunnya nah, apa? Sekali lagi, dikat tadi. Rukun haji jika tidak dilakukan, hukumnya bukan kompak suaranya, hukumnya apa? Terus ada lagi tadi, kalau seandainya kita mau pakai pakaian ihram, kalau seandainya warnanya hijau, boleh apa tidak? Boleh. Kalau seandainya seorang laki-laki dia pakai pakaian yang berjahit, kira-kira hajinya sah apa tidak? Selanjutnya, kalau ketika kita mau korban, tapi kita korbannya pakai hewan ayam, boleh apa tidak? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kalian hari ini. Oke, nah untuk materi hari ini, bagaimana anggap kalian sudah bisa memahami untuk materi pada hari ini. Nah, untuk motivasi bagi Pak Roman hari ini, kalian tetaplah jadi orang yang rendah hati dan dermawan. Nah, karena rendahnya hati itu kita menjadi apa? Menjadi orang yang paling beruntung. Misal kita jadi orang, kita sedikit-sedikit sombong, apakah kita akan disukai sama orang? Tidak, malah kita menjadi dimusuhi. Makanya kita selalu belajar untuk merendahkan diri kita sendiri. Terus jadi kita usahakan jadi orang yang dermawan. Kalau kita punya rezeki lebih, jangan pelit-pelit, jangan kita aku duwe harta, aku nggak mau berkorban, aku nggak mau naik haji, nggak mau berangkat umroh, padahal uangnya banyak. Selagi kita hari ini diberi rezeki bisa berangkat haji, silakan daftar untuk berangkat haji. Punya uang, Pak, haji itu daftarnya 20 tahun, Pak. Paling aku wis gak ono Pak umurnya, Pak. Ya kalau seandainya haji nggak bisa, paling tidak kita berangkat umroh. Setidaknya kita tahu, oh ini loh kiblatnya umat muslim itu ada di Ka'bah. Jadi kita tahu bagaimana suasana yang ada di sana. Baik, itu ya. Itu untuk pembelajaran pada hari ini. Mari kita baca hamdalah sama-sama. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pak Roman Haiki, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.